13 dalam Alkitab terjemahan lama dengan judul perikop garam dan terang. Ayat 13, bahwa kamu inilah garam dunia. Jikalau garam ini menjadi tawar, dengan apa dapat ia dimasingkan gula? Tiadalah ia berguna lagi, hanyalah akan dibuang dan dipijak-pijak orang. Kamu ini terang dunia, sebuah negeri yang di atas gunung mustahillah ia tersembunyi. Terima kasih, puji Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada pagi hari ini adalah perkataan langsung dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyelidik dan menyimak setiap apa yang keluar dari bibir mulut Tuhan, suatu hal yang luar biasa. Saya baca-baca tidak ada jawaban ya atau tidak. Pada waktu dia ditanya, engkau inikah anak Allah? Dia tidak bilang ya. Tapi dia berkata, seperti katamu. Satu jawaban yang dilengkapi dengan hikmat yang luar biasa. Orang tanya, engkau inikah anak Allah? Dia tidak bilang ya. Seperti yang kau katakan. Sekali lagi ini adalah hikmat yang luar biasa. Dan di hari-hari terakhir ini, kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Apalagi menghadapi situasi dunia yang semakin hari, di mana pengetahuan semakin disempurnakan. Kita membutuhkan hikmat yang daripada Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Raja Soleman dalam Amsal 2 ayatnya yang ke-6. Yang ke-6, karena Tuhan juga yang mengaruniakan hikmat. Tuhan yang mengaruniakan hikmat. Daripada firman-Nya datanglah pengetahuan dan akal. Dari firman datang pengetahuan dan akal. Kalau Tuhan yang mengaruniakan hikmat, tentunya bagi kita meminta supaya Tuhan lengkapi kita dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Dan untuk memperoleh pengertian-pengertian, untuk memperoleh kepandaian dari firman-Mu, datanglah pengetahuan dan akal. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan dicobai, tetapi dia tidak dapat dikalahkan. Iblis tahu bahwa Tuhan dalam keadaan lapar pada waktu itu, sehingga dia berkata, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tuhan berkata, bukan saja dari roti manusia bisa hidup, tapi setiap sabda yang keluar dari bibir mulut Allah. Kedua kali dibawa ke hubungan baik Allah. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu. Saudara, iblis pakai firman dalam Mazmur 91 ayat 11. Malaikat Tuhan akan menatang engkau sehingga kakimu tidak akan terantuk. Tapi apa jawab kata Tuhan? Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dia pakai firman, tapi bukan pada tempatnya. Kadang-kala orang mau membenarkan diri, pakai firman. Dan kita lihat selanjutnya. Iblis bawa ke sebuah gunung. Dan dia minta supaya Tuhan menyembah dia. Dan akan dikaruniakan apa yang diperlihatkan. Tapi Tuhan katakan, nyahlah engkau. Selain dia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dia adalah hikmat Allah. Sehingga luar biasa apa yang ada di dalam kehidupannya. Kata Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus 1 ayatnya yang ke-24. Tetapi kepada orang yang dipanggil, Kepada orang yang dipanggil, baik orang Yahudi, baik orang Yahudi, baik orang Gelika, orang Gelika, Kristus itulah kuasa Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kuasa Allah dan hikmat Allah. Sehingga sekali lagi dengan hikmat yang ada di dalam kehidupannya,
iblis yang meskipun memakai firman yang tidak pada tempatnya, saudara, tidak dapat menggoda akan Tuhan. Dan hikmat Allah ini sekali lagi perlu ada di dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam menjalani iman yang kita sudah peroleh daripada Tuhan, kita tidak akan lari dari koridor atau menyimpang, karena kita menyimpang sedikit saja. Kalau kita garis lurus, lalu menyimpang sedikit saja, lama-lama jadi lebar. Lama-lama tidak tembus pada sasaran, tidak tembus pada tujuan. Nah, untuk itu sekali lagi, betapa pentingnya firman Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Dan tentunya harus disertai dengan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan. Untuk itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat ini, bahwa kamu inilah garam dunia. Garam itu mempengaruhi. Sehingga kita perhatikan, di dalam kehidupan kita, kalau kita menjadi garam, kita mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Karena dunia dengan segala keinginannya sementara mempengaruhi kehidupan kita. Apakah kita akan mengasihi dunia dengan segala kemanisannya? Karena kalau kita mengasihi dunia, 1 Yohanes 2 ayat 15, kasih Bapa tidak ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita harus berani menolak segala keinginan dan kemanisan dunia, meskipun kita sementara berada di tengah-tengah dunia ini. Tidak mengapa kita baca 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia. Jangan kamu mengasihi dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Atau barang yang ada di dalam dunia. Kalau barang seorang mengasihi dunia. Jikalau barang seorang mengasihi dunia, kasih Bapa itu tiadalah ada di dalam. kasih Bapa tidak ada di dalam dia. Tapi sekali lagi kita masih ada di dalam dunia, kita diperhadapkan dengan hal-hal duniawi. Tapi firman Tuhan selalu memberikan solusi. Firman Tuhan selalu memberikan jawaban bagaimana untuk kita tidak mengasihi dunia. Paulus katakan dalam 1 Korintus 7 ayat 31, pakailah dunia seperti tidak memakai. Kalau ada berkat yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita, kita gunakan, kita syukuri itu. 1 Korintus 7 ayat 31. Dan orang yang memakai dunia ini, orang yang memakai dunia ini, pakailah seperti orang yang tidak memakai. pakailah seperti orang yang tidak memakai. Keadaan dunia ini akan lenyap. Karena keadaan dunia ini akan lenyap. Dan untuk itu sekali lagi kita harus menjadi garam yang mempengaruhi. Garam itu penyedap rasa. Makanan kalau tidak ada garam, hambar, saudara. Dan bagaimana kehidupan kita untuk menjadi garam, seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada anak rohaninya, kepada anak didiknya dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Bagaimana kita mau jadi garam yang menjadi penyedap rasa, sehingga di mana kita ada, orang-orang juga yang ada diberkati oleh Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 12. Biarlah jangan seorang pun mempermudahkan engkau. Janganlah seorang pun mempermudahkan sebab engkau muda. Melainkan hendaklah engkau menjadi suatu teladan. Menjadi suatu teladan Bagi segala orang beriman. segala orang beriman. Baik di dalam pertuturan. Baik di dalam soal bicara, di dalam pertuturan, Baik kelakuan. baik kelakuan, Baik kasih. kasih, Baik iman. iman, Atau kesucian. atau kesucian. Kalau itu ada di dalam kehidupan kita, kita mempengaruhi, kita menjadi berkat. Sama dengan Ibrahim. Di dalam Kejadian 12 ayatnya yang kedua. Bagaimana Tuhan minta dia untuk menjadi berkat.
Kejadian 12 ayat yang kedua. Maka aku akan menjadikan engkau satu bangsa yang besar. Engkau akan kujadikan satu bangsa yang besar. Dan aku akan memberkati engkau. Aku akan memberkati engkau. Dan membesarkan namamu. Membesarkan namamu. Maka hendaklah engkau menjadi suatu berkat. Hendaklah engkau menjadi satu berkat. Dan biarlah ini juga jadi di dalam kehidupan kita. Sehingga di mana kita ada, kita mempengaruhi Bapak Ibu Saudara seperti garam yang sangat dimanfaatkan. Biasanya kalau dibutuhkan, barang itu mahal. Tapi luar biasa ini garam. Jarang harga garam itu akan mahal. Meskipun sangat bermanfaat. Demikian juga dengan kehidupan kita, dengan kesederhanaan kita. Kita bisa menjadi berkat di mana saja kita pergi dan berada. Garam selanjutnya bukan hanya penyedap rasa, tapi mengawetkan. Saudara, ikan kalau tidak digarami cepat busuk. Tapi kalau dia digarami, dia akan awet. Berbulan, bahkan bertahun pun dia bisa tahan. Karena sudah digarami. Sebab itu kita perhatikan dalam Markus 9 ayat 50. Markus pasal 9 ayat yang ke-50. 9 ayat yang ke-50. Garam itu baik adanya. Garam itu baik adanya. Tapi kalau garam itu menjadi tawar. Tapi kalau garam itu menjadi tawar. Dengan apakah dapat kamu membersihkan dia? Hendaklah kamu menaruh garam itu di dalam dirimu. Hendaklah kamu menaruh garam, artinya kita menjadi garam di dalam dirimu. Dan berdamailah seorang dengan seorang. Berdamai seorang dengan seorang. Kadangkala Bapak Ibu Saudara dengan suatu persoalan bukan berdamai, tapi saling menyalahkan dan saling membenarkan. Tapi firman Tuhan berdamai. Bahkan ada yang bilang berdamai Tuhan marah. Bagaimana petunjuk Tuhan kalau mau berdamai Tuhan marah? Sudah di luar firman. Biar petunjuk Tuhan kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, perlu diragukan akan hal itu. Tapi mari kita mau jadi pendamai, berdamai seorang, karena luar biasa. Salah satu kata berbahagia di dalam khotbah Tuhan Yesus dalam Matius 5. Dikatakan berbahagialah orang yang mendamaikan. Ayat berapa itu? Yang ke-9. Ya. Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang. Berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang. Karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Karena disebut anak-anak Allah. Orang yang mendamaikan. Bukan yang membuat perceraian. Sehingga ada karikatur yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Ada gunting dan jarum. Gunting meskipun jalannya lurus, tapi memisahkan. Dan ini yang sementara terjadi Bapak Ibu Saudara. Menganggap lurus, tapi sementara mencerai-beraikan. Jadi seperti jarum yang meskipun sakit, tapi menyatukan. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Berbahagialah orang yang mendamaikan. Karena dia akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita tidak mendamaikan, kita bukan anak-anak Allah. Jangan bilang saya sudah dibaptis dengan air. Saya sudah dibaptis dengan roh. Saya sudah diberikan karunia-karunia. Tapi kalau tidak mendamaikan orang lain, kita bukan anak-anak Allah. Ini kata firman Tuhan, sekali lagi di sini dikatakan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, garam itu mencairkan es. Ternyata kalau es mau cepat cair, pakai garam. Artinya,
bagaimana kehidupan seseorang meskipun dia keras batu sekalipun. Kita perhatikan, itu akan dapat dicairkan. Seperti Yeskel pasal yang ke-36 ayat yang ke-26. Tuhan bisa ubah hati batu, hati keras, jadi hati yang lemah lembut. 26. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu hati yang baru. Aku akan mengaruniakan kepadamu hati yang baru. Dan roh yang baru pun akan kukaruniakan di dalam batinmu. Roh yang baru aku karuniakan di dalam batinmu. Dan hati batu itu akan kukalukan dari dalam tubuhmu. Hati batu, hati keras aku lalukan dari dalam tubuhmu. Dan hati Dan kita menjadi sama dengan Tuhan untuk mengampuni. Sebagaimana doa yang Tuhan ajarkan. Inilah hikmat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah yang ada pada Kristus, Dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Artinya, kalau kita belum mengampuni kesalahan orang, jangan kita berdoa demikian. Karena kadang-kala doa ini menjadi hafalan setiap saat berdoa Bapa kami. Tetangga yang sudah 1 bulan, bahkan sudah 1 tahun, bahkan kepada kami segala kesalahan kami. Ampunilah kami segala kesalahan kami. Seperti kami ini sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada Seperti kami. kami sudah mengampuni orang yang berkesalahan kepada kami. Satu hikmat yang luar biasa. Sehingga orang yang mengucapkan doa ini mau tidak mau harus tahu mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Inilah hikmat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau mau jadi garam, hati yang keras harus diubah menjadi hati yang lembut. Dan kita perhatikan, ternyata garam juga itu mematikan rumput. Saudara coba hambur garam di rumput akan mati. Dan ini menjadi peringatan juga di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita perhatikan salah di dalam melakukan sesuatu seperti dalam Kisah 20. Bagaimana Paulus mengatakan, sepeninggalnya aku telah masuk di antara kamu serigala yang ganas. Jadi bukan menumbuhkan iman, tetapi mematikan iman. Jadi semua memang harus ada takarannya. Kita perhatikan Kisah 20 ayat 29-30. 9. Maka aku ini ketahui bahwa sepeninggal aku kelak masuk di antara kamu beberapa serigala yang ganas, yang tidak menyayangkan kawan itu. Tiada menyayangkan kawan itu. Maka dari antara kamu sendiri pun akan berbangkit beberapa orang yang memberi pengajaran salah, menarik hatimu untuk murid itu mengikuti. Jadi ini satu hal yang luar biasa, mempengaruhi. Tapi bukan untuk membawa kepada kesuburan, tapi justru membawa kepada kematian iman. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, garam itu juga menetralkan air, menamirkan seperti yang terjadi kita perhatikan di Yeriko dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 20 dan 22. Tadinya air yang tidak baik, tetapi setelah digarami menjadi namir. 2 Raja-Raja 2 ayat 20 sampai 22. 20. Maka kata Elisa, ambilkanlah aku pinggan baru seceper dan bubuhlah garam dalamnya, maka dibawa oranglah akan pinggan itu kepadanya. Lalu Elisa pun keluar pergi ke mata air, dituangnya segala garam itu ke dalamnya sambil katanya, inilah firman Tuhan, bahwa air ini sudah kunamirkan, maka olehnya tiada lagi akan jadi barang kematian atau tanah jahat adanya. Maka air itu pun namirlah datang kepada hari ini, setuju dengan sabda Elisa yang telah dikatakannya. Jadi kita lihat Nabi Elisa menampilkan atau menetralkan mata air yang membawa kepada maut. Akhirnya menjadi netral.
Ini suatu hal yang luar biasa. Jadi itulah fungsi daripada garam. Tapi kita perhatikan di dalam kehidupan kita, jangan terlalu kebanyakan garam. Seperti dalam Ulangan 29 ayat 33. Ulangan 29 ayat 33. Ayat 23. Coba. Ayat yang ke-23. Bagaimana segala tanaman telah menjadi bagai belerang dan bagai garam yang dibakar, sehingga ia itu tiada ditaburi, dan satu pun tiada tumbuh padanya, dan sehelai daun sayur pun tiada keluar daripadanya. Sama seperti kebongkaran negeri Sodom dan Gomora, dan Adama dan Seboyim, yang telah dibongkar Tuhan dengan murkanya dan kehangatan amarahnya. Jadi kita lihat kalau terlalu bergaram, tanah bergaram tidak akan tumbuh sesuatu. Jadi kita perhatikan di sini, di dalam kehidupan kita perlu, kalau garam itu harus secukupnya. Coba saudara masak terlalu banyak garam, saudara, itu akan membuat makanan tidak enak. Di dalam kehidupan kita pun demikian. Jangan istilah sok tahu, karena ada orang sepertinya semua dia tahu, sudah menuju kepada kesombongan. Jadi perlu ada takarannya bagaimana kehidupan kita. Meskipun mungkin kita tahu, pura-pura tidak tahu. Saudara, jangan sok tahu. Jadi kita perhatikan ini juga sekali lagi tidak akan membawa berkat di dalam kehidupan kita. Sehingga kita lihat bagaimana kehidupan daripada Ibrahim yang menerima perjanjian. Karena perjanjian Tuhan itu adalah perjanjian yang tidak sama seperti perjanjian manusia yang dapat membatalkan apa yang dia janjikan. Tapi kita perhatikan dulu tentang perjanjian garam. Dalam Imamat 2 ayat 13. Imamat 2 ayat 13. Imamat 2 ayat yang ke-13. Maka segala persembahan makanan yang kamu persembahkan itu, hendaklah kamu garami dengan garam. Sekali-kali jangan kamu tinggalkan daripada persembahan makananmu akan garam perjanjian Allahmu. Garam perjanjian Allah. Maka serta dengan segala persembahanmu, tak akan jangan kamu persembahkan garam pun. Jadi kita lihat Bilangan 18 ayat 19. Coba Bilangan. Kita perhatikan tentang perjanjian garam. Bilangan 18 ayat yang ke-19. Adapun segala persembahan tangan daripada barang-barang suci yang dipersembahkan oleh Bani Israel akan persembahan tangan kepada Tuhan, yaitu telah kukaruniakan kepadamu dan kepada anakmu laki-laki dan perempuan, serta melakukan hukum yang kekal, yaitu suatu perjanjian garam yang kekal bagimu. Perjanjian garam yang kekal bagimu. Di hadapan hadirat Tuhan, Di hadapan hadirat Tuhan. yaitu bagimu dan bagi segala anak buahmu pun sertamu. 2 Tawarik 13 ayat 5. Coba 2 Tawarik 13 ayat 5. Ini perjanjian garam. 2 Tawarik 13 ayatnya yang kelima. 2 Tawarik 13 ayatnya yang kelima. Bukankah patut kamu tahu bahwa kerajaan Israel itu dikaruniakan Tuhan Allah orang Israel kepada Daud sampai selama-lamanya, baik kepada baginda, baik kepada putranya dengan perjanjian garam. Perjanjian garam. Jadi kita perhatikan sebagaimana apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Artinya perjanjian garam itu apa yang Tuhan telah janjikan. Dia tidak seperti manusia. Bilangan 23 ayat 19. Allah tidak seperti manusia yang berdusta. Allah tidak seperti anak manusia yang bersesalan. Masakan ia berfirman lalu tidak disampaikannya? Masakan ia berfirman lalu tidak diadakannya? Kalau dia berjanji dalam keadaan situasi apapun, meskipun itu sudah mustahil bagi manusia, seperti perjanjian Allah kepada Ibrahim, kembali disuratkan oleh Paulus dalam Roma 4.
mulai ayat 18. 18, karena tatkala Ibrahim sudah hilang pengharapan, Sebenarnya Ibrahim sudah hilang pengharapan. maka ia sudah harap juga dengan iman, Tapi dia harap dengan iman. Kenapa? dan ia menjadi bapa kepada beberapa banyak bangsa. Sebagaimana yang difirmankan bahwa demikian akan jadi negerimu kelak, dan dengan cara lemah di dalam imannya, Tidak lemah di dalam imannya. dia tampak dirinya sendiri seperti sudah mati, Dia anggap bahwa dirinya sudah mati. Kenapa? karena umurnya sekira-kira 100 tahun. Umurnya sudah 100 tahun. Dan kandungan Sarah pun sudah mati. Kandungan Sarah pun sudah mati, berarti tidak bisa hamil, mengandung dan melahirkan. Tetapi sebab ingat akan perjanjian Allah, Tapi ingat akan perjanjian Allah yang tidak sama dengan perjanjian manusia. biarlah ia bimbang dengan tiada iman, Tidak bimbang dan tidak bimbang dan dengan tiada iman, terus melainkan ia mati dikuatkan oleh imannya, makin dikuatkan oleh imannya dengan mempermuliakan Allah, dengan mempermuliakan Allah. dan sangat Yakin bahwa Allah berkuasa menyampaikan barang yang dijanjikan. Allah berkuasa. Perjanjian Allah itu tidak salah. Kadang-kala kita berkata terlambat. Kadang-kala kita berkata tidak mungkin. Tapi jadilah seperti Ibrahim yang menerima berkat dari Tuhan meskipun sebenarnya sudah mustahil bagi manusia, tapi dia tidak hilang harap. Dia terlalu yakin dengan perjanjian, dan itu juga yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus yakin dengan janji Tuhan, berbakti kepada Tuhan, roti makanan diberkati, air minuman diberkati, segala penyakit dilaukan dari antara kita. Memang kadang-kadang Tuhan izinkan kita ingat Ayub. Dia orang saleh, dia orang yang takut akan Tuhan, orang yang tulus hatinya. Tapi Tuhan izinkan dia dicobai oleh kuasa kegelapan. Bahwa rencana Allah tidak ada satupun yang dapat dibatalkan. Ayub 42 ayat yang kedua. Ayat 42 ayatnya yang kedua. Ketahuilah, Ayub tahu bahwa engkau juga berkuasa atas semesta alam sekalian, engkau berkuasa atas semesta alam sekalian. dan daripada segala maksudmu satu pun tiada yang dapat Segala dibatalkan. maksud Tuhan di dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang dapat membatalkan kecuali kita sendiri. Seperti Yudas Iskariot, Tuhan tidak salah pilih dia, tapi dia sendiri yang membatalkan rencana Allah yang begitu besar di dalam kehidupannya. Bagian yang kedua dalam ayat ini, kamu ini terang dunia. Sebuah negeri yang di atas gunung mustahil tersebut terang. Tadi garam mempengaruhi, demikian juga dengan terang. Saudara, terang itu sangat-sangat kita butuhkan. Terang itu sangat bermanfaat. Sekecil-kecilnya terang, kalau ada di dalam kegelapan sangat mempengaruhi. Kalau gelap gulita kita tidak dapat berbuat apa-apa. Paling kita saling tabrak-menabrak. Tetapi kalau ada terang, kita tahu di mana kaki kita akan berpijak. Sehingga Daud berkata dalam Mazmur 116:105, firman-Mu bagikan pelita bagi kakiku. 105, bahwa firman-Mu itu seolah pelita bagi kakiku, Firman Tuhan seolah pelita bagi kakiku. dan seperti suluk pada jalan. Seperti suluk pada jalanku. Betapa pentingnya firman itu yang menerangi perjalanan hidup kita. Dan sekali lagi Tuhan berkata, kamulah terang dunia. Artinya kita mempengaruhi kegelapan, bukan kegelapan yang mempengaruhi kehidupan kita. Tapi kalau kita jadi terang, Bapak Ibu Saudara, kita menjadi berkat di mana saja kita pergi. Kita datang, orang senang dengan kita. Jangan kita mau bertamu kadang-kala karena anak-anak polos. Ada orang datang, dibilang sama anaknya, bilang mama udah ada di rumah. Jadi karena dia polos, ada tamu datang, karena orang ini tidak disukai,
Mama bilang, mama tidak ada di rumah. Nah, ini memang kenyataan. Tapi yang saya ambil di sini, di mana orang ini tidak suka dengan kedatangan orang ini. Karena tidak jadi terang. Datang lagi mungkin cuma menceritakan kejelekan orang lain. Yang membuat, sekali lagi orang ini tidak mau menerima. Jangan sampai kita tidak diterima karena kita tidak jadi terang. Tapi kalau kita jadi terang, di mana saja kita pergi dan berada. Kadang-kadang saya bilang firman Tuhan berlaku. Karena orang terpilih disingkatkan masanya. Mungkin ayam yang sangat disayangi oleh keluarga, tapi karena kedatangan pendeta, ya disingkatkan masanya. Ayam kasihan masih mau hidup, disingkatkan karena orang terpilih. Karena Bapak Ibu Saudara pergi misalnya di kampung, ayam yang disayangi yang masih mau hidup disingkatkan masa. Karena dia senang menyambut kita. Karena kita menjadi garam, menjadi terang. Dia pikir akan mendatangkan berkat. Karena orang demikian, kalau dia tahu orang itu mendatangkan berkat, apapun dia lakukan. Meskipun harus disingkatkan masanya. Saudara, jadi kita perhatikan di sini bagaimana Tuhan menyatakan firman Allah ini kepada Bapak, Ibu, saya dan saudara. Jadilah kita garam yang mempengaruhi. Jangan kelebihan garam, Bapak Ibu saudara. Ini pas-pasan. Jadilah kita terang sehingga mempengaruhi kegelapan. Sekarang kita perhatikan dunia semakin gelap dengan kejahatan. Sebab itu Nabi Yesaya jauh hari sebelumnya mengungkapkan itu dalam Mazmur 60 ayat 1 mulai. Yesaya maksud saya. Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu. Bangunlah engkau, nyatakanlah cahayamu. Karena terangmu ada datang. Terang Tuhan ada datang. Dan kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Kemuliaan Tuhan terbitlah atas kamu. Karena sesungguhnya kegelapan menudungi bumi. Kegelapan menudungi bumi. Dan kelam kabut menudungi segala bangsa. Kelam kabut menudungi segala bangsa. Sementara terang Tuhan terbit atas kamu. Sementara terang Tuhan terbit atas kamu. Kemuliaannya pun bersinar kepadamu. Kemuliaannya bersinar. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dunia semakin jahat. Dunia semakin gelap dengan dosa. Tapi kita muncul sebagai terang. Dan kemuliaan Tuhan bercahaya di dalam kehidupan kita. Saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita sempurnakan ibadah kita pada pagi hari ini. Tak tersembunyi kuasa Allah. Orang lain Tuhan tolong, saya juga.